Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama tahu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala jami'al ummati sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini, hari Rabu, malam Kamis, alhamdulillah kita bisa istiqomah mengkaji kitab Hijaiyah Martabat Kajian Alif Adam Khalifatullah. Semoga pada malam hari ini kajian ini benar-benar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita bisa memahami tentang bagaimana posisi diri kita sebagai insan atau manusia, untuk bisa mengerti apa dan tujuan kita diciptakan oleh Allah untuk hidup di bumi ini. Semoga Allah memberikan hidayahnya kepada kita dan kesadaran kita untuk bisa mengambil ilmu dan hikmah di dalam kajian ini. Amin ya rabbal alamin. Pada kajian malam hari ini kita membahas tentang huruf sa. Secara dohir atau lahir atau kenyataan, kita makna huruf sa yang berkait dengan huruf ta yang kemarin menjelaskan tentang makna perjalanan pertemuan air mani Adam dan sel telur ibu Hawa, lalu menjadi segumpal darah, lalu menjadi bakal anak manusia. Yang dibekali oleh sifat hayat, lalu dikuatkan dengan sifat rohani, sifat batin bakal bayi yang telah ditajali dengan roh idofi, dengan wujud kemampuan akal untuk berpikir dan menggapai ilmu, serta sifat irodat untuk mendayagunakan kemampuan batinnya. Lantas bagaimana ketika kita memahami perjalanan huruf ta menuju huruf sa? Perbedaan dari huruf ta menuju sa, ketika huruf ta terisi titik dua yang menjelaskan titik batin akal dan titik batin nafsu, maka bagaimana kedudukan huruf sa dengan tiga titik? Maka huruf sa itu menjelaskan bagaimana seorang bayi yang ada di dalam perut ibu, seorang bayi yang telah disempurnakan kejadiannya menuju fase-fase masa penyempurnaannya di dalam rahim selama 7 bulan,
atau 9 bulan atau bahkan dilebihkan, disitulah masa-masa bayi ditempa di dalam rahim ibu untuk dipersiapkan keluar dari rahim ibu menjadi manusia-manusia Bani Adam yang telah disempurnakan sifat dohirnya dan sifat batinnya. Alhamdulillah, barokallah. Subang hadir. Semoga diberkahi Mas Ade dan yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Maka ketika bayi di dalam rahim ibu dengan 3 titik, yang mana titik 3 itu merupakan unsur-unsur batin. Unsur batin itu menjadi suatu pilar-pilar utama bagaimana manusia nanti akan menjadi bagian makhluk dari Allah yang dilengkapi dengan sifat batin yang benar-benar sempurna. Sehingga ketika 3 titik batin itu, kalau kita kaji dalam perjalanan alif ruh huruf sa, titik batin itu berisi perkara nurani, lalu nafsi, lalu akal. Sehingga ketika alif ruh dalam martabat sa, posisi titik yang di atas adalah titik akal, itu menunjukkan bahwasanya orang-orang yang melakukan perjalanan kerohanian antara nafsunya, nuraninya, akalnya telah seia sekata. Maka kedudukan akal yang ada di atas itu menunjukkan bagaimana sebagai seorang insan yang diberi kemampuan berpikir dan berilmu, insan itu harus mengedepankan pertama adalah benarnya perkara pemikiran. Karena apa? Kalau secara batin tidak dikendalikan oleh pemikiran yang benar, daya nalar yang jujur, kemampuan logika yang tidak tendensi oleh doktrin, maka kebenaran itu pasti akan lurus, akan hak, tidak dipengaruhi oleh pola-pola yang meragukan. Makanya kalau kita tidak dikuasai oleh perkara-perkara yang meragukan, maka itulah tugasnya akal. Tugasnya akal untuk menyisir, memetakan, memilah, meneliti. Kenapa sampai terjadi hal yang meragukan? Karena sesuatu yang disifatkan meragukan antara iya atau tidak. Antara benarkah atau salahkah. Ketika rasa atau nafsu
dipengaruhi oleh dua keadaan, benar atau salah. Nafsu tidak akan bisa membedakan ini benar atau salah. Maka dalam menggapai satu keyakinan yang harus dijalani nafsu sebelum berkehendak, disinilah peran penting akal. Sehingga dalam dunia spiritual yang sudah memahami seluk-beluk batin harus mengedepankan permasalahan ilmu. Karena ini pemeta, pemisah, pemilah, pembeda, bukan sebuah prasangka atau hanya asumsi belaka. Karena kalau hanya sebatas asumsi belaka dan duga-duga, ini menjadi celah timbulnya suatu keraguan. Paham ya? Jadi keraguan itu bukan di akal. Tapi keraguan itu sebenarnya ada di dalam hati yang disebabkan nafsu yang belum kuat pemahamannya. Maka nafsu harus dibimbing oleh akal dalam wujud ilmu agar tidak mengalami keraguan. Itu pemahaman huruf sa jika merujuk kepada kajian alif ruh idofi. Di dalam kajian huruf sa pada martabat alif Adam, titik yang di atas itu menunjukkan titik hati. Titik hati itu menjadi tempat berkumpulnya antara ilmu dan nafsu. Sifat hati dia sebagai kekuatan untuk memutuskan perkara ini dijalani atau tidak. Makanya hati itu bisa menggerakkan badan tergantung sekuat apa dorongan nafsu dan sekuat apa keinginan yang diterjemahkan pengetahuannya akal. Kalau akal nggak tahu apa-apa, ya sudah nggak ada keinginan. Karena objeknya akal itu pada mata, sehingga dengan mata itu akal menerima info, lalu ditangkap oleh nafsu, jadilah suatu gejolak rasa. Gejolak rasa inilah yang menjadi isi kolbu. Gejolak rasa ini yang menjadi isi kolbu, isi hati. Maka ketika hati ini tidak bergejolak, hati tidak ingin menggerakkan badan. Karena hati itu sebagai pemerintah, memiliki kekuasaan untuk menggerakkan anggota badan, maka hati ini harus berisi kekuatan keinginan nafsu dan pengetahuan yang diinfokan oleh akalnya melalui mata dan pendengaran. Jika tidak, hati manusia akan diam. Inilah perkara huruf sa dengan titik 3. Di dalam ruang hati kita, kolbu kita ini berisi tentang apa? Nafsu, keinginan, dan perkara pengertian. Paham? Terkumpul dalam kolbu kita yang membawa sifat kudrat, maka kolbu ini menggerakkan sistem jasad. Nah, ketika 3 titik batin manusia dalam wujud ilmu dalam akal, kehendak di dalam nafsu, kudrat di dalam ruang kolbu, maka bayi itu disempurnakan jasadnya dengan perkara 3 itu.
untuk siap, subhanallah, untuk siap dilahirkan di bumi. Maka 3 unsur komponen bayi terpenuhi, disempurnakan dengan akal, nafsu, dan hati. Lantas, apakah bayi itu hanya cukup dengan dibekali akal, nafsu, dan hati? Tidak. Masih belum cukup, belum sempurna. Maka diterangkan di dalam surat As-Sajdah ayat 9. Alhamdulillah, barokallah. Pontianak, ya alhamdulillah. Salam Pontianak hadir. Barokallah. Di dalam surat As-Sajdah ayat 9 diterangkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summas sawahu wa nafakha fihi mir ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidatan qalila ma tashkurun. Artinya, dan kemudian dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tapi kamu sedikit sekali bersyukur. Kalau kita merujuk kepada ayat ini, pada akhir daripada ayat, qalilam ma tashkurun, sangat sedikit sekali. Jadi makna khalilan itu sedikit. Termasuk gelar Nabi Ibrahim Khalilullah, atau kekasih Allah, atau qalilan, ya masih sedikit sekali. Orang yang dicintai Allah, dikasih Allah ya sedikit. Orang itu sedikit. Tapi di sini merujuk kepada ma tashkurun, kita yang sedikit di dalam bersyukur. Kalau begitu, apakah kita untuk menjalankan makom syukur harus mendapatkan nikmat dulu berupa uang banyak, kenikmatan nafsu? Tentu tidak. Sehingga kalau merujuk pada ayat ini, penglihatan kita, pendengaran kita, akal kita, hati kita, kita sudah diperintah untuk menjalankan rasa bersyukur. Alhamdulillah. Nang hadir. Ya sanang. Maka jelas sekali ayat Quran ini dalam surat As-Sajdah menjelaskan, kita dilahirkan di bumi ini dengan diberi akal, mata, telinga, dan hati. Walaupun akal belum mendapatkan nikmat ilmu, walaupun mata belum mendapatkan nikmat keindahan, walaupun telinga belum mendapatkan nikmat kemerduan suara untuk mendengar, walaupun hati belum merasakan kenikmatan ketentraman, walaupun masih kasak kusuk, dengan adanya ornamen jiwa ini komplit, ornamen insan itu komplit, kita sudah diperintah untuk bersyukur kepada Allah. Nah, ini jelas sudah itu perintah. Makanya kalau kita mau bersyukur kepada Allah, harus menunggu apa?
Apa menunggu nikmat datang? Kita gak akan pernah menggapai makom syukur. Di dalam surat Al-Imran juga dijelaskan, waladzi yushawirukum fil arhami kaifa yasha'u la ilaha illa huwal azizul hakim. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana yang Dia kehendaki, dengan tujuan untuk menyatakan tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ketika Allah menyatakan suwarukum, membaguskan diri kamu, maka Dia hanya menginginkan satu hal dari adanya penciptaan akal, penciptaan mata, penciptaan telinga, penciptaan hati. Kaifa yasha'u la ilaha illa huwa. Allah hanya menginginkan kita itu untuk menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Karena Allah sudah menjelaskan inani ana Allah la ilaha illa ana. Alhamdulillah. Barakallah. Jadi yang harus kita pahami, yang benar-benar harus Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi yang harus benar-benar kita pahami, maksud dan tujuan Allah kenapa memberi kita akal, memberi kita mata, memberi kita telinga, memberi kita hati dengan rasa, agar bersyukur, yang berkait dengan untuk menyatakan bahwa tiada Tuhan selain Dia, minimal nikmat, subhanallah, nikmat yang bisa dirasakan oleh akal, mata, telinga, hati, minimal harus bisa merasakan yang namanya nikmat iman. Benar gak? Nikmat memahami, mengetahui dengan ornamen kita ini bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Di situ intinya. Itu pokok tujuan Allah menciptakan ornamen itu, dengan berkait dengan syukur atas pemberian nikmat, pemberian ornamen itu. Jika kita harus bersyukur, pasti harus ada bukti kenikmatan. Maka kenikmatannya seperti apa? Kenikmatannya adalah penyaksian dalam keimanan dan keyakinan bahwa tiada Tuhan selain Dia. Huwa. Dalam ayat ini diterangkan la ilaha illa huwa. Nah, huwanya huwa siapa? Kalau kita bicara dengan alif ahad, martabat huwa pada huruf ha. La ilaha illa huwa. Huwa. Huwa yang seperti apa? Huwa yang memiliki sifat. Sifat yang seperti apa yang Dia jelaskan? Huwal aziz al-hakim. Dia yang maha perkasa
dan Dia yang maha bijaksana. Maka untuk mengenal Dia, mengenal Tuhan dengan ornamen mata, telinga, akal, hati, dalam kalimat la ilaha illa huwa, huwanya itu huwa yang seperti apa, Dia itu yang Dia seperti apa, spesifikasinya Dia itu yang seperti apa. Allah menjelaskan Dia yang maha perkasa, al-aziz, Dialah yang al-hakim. Minimal itu. Kalau tidak, Dia yang al-khaliq. Makanya kalau kita memahami Dia Allah, harus disertai dengan makrifat nama dan makrifat sifat. Karena huwa ini kalau nggak disertai dengan kesifatannya dan namanya jadinya akan huwa yang seperti apa? Dia itu Dia yang seperti apa? Dia sing kaya apa to sajane Dia itu? Bener gak? Akhirnya menjadi sesuatu Dia yang nggak pernah terkenal, gak jelas. Ya cuman isinya Dia yang satu. Ya satu itu seperti apa? Satu ya Dia satu itu yang Allahu Somad, Allahu Rahman, Allahu Rahim, wal Malik, wal Kudus, wassalam, wal Mukmin. Itu penjelasannya. Dia sopo? Maka ketika kita diberi kelengkapan ornamen batin dengan sifat-sifat batin itu, minimal kita harus punya target. Nah, target ini yang harus kita kunci. Target Allah di dalam menciptakan diri kita dengan kelengkapan akal, mata, telinga, hati, untuk menerima nikmat penyaksian. Masya Allah. Penyaksian. Siapa itu Dia yang tidak ada Tuhan kecuali hanya Dia. Ora usah ngenteni la ilaha illallah duwite akeh. Jangan menunggu kita menyaksikan tiada Tuhan selain Allah. Lah enek kalau dapat surga saya menyatakan tiada Tuhan selain Dia, kalau enggak ada surga tak sudi menyatakan tiada Tuhan selain Dia. Ya jangan begitu. Makanya kita harus bisa memperdayakan kemampuan akal, mata, telinga, dan hati untuk bisa menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Dia. Paham ya? Makanya kita itu dasar orientasinya terlalu jauh. Nikmat mata dengan menyaksikan yang indah-indah, nikmat telinga dengan menyaksikan alunan suara yang merdu, seirama, senada. Kita jangan menunggu nikmat akal ketika kita mendapatkan ilmu makrifat bilah atau pengertian yang mendasar, ilmu hijaiyah. Kita jangan menunggu hati ini merasakan ketenangan, kedamaian dengan segala macam kecukupan dan kenikmatan oleh nafsu. Karena induknya nikmat atas penciptaan, kita harus menyaksikan Dia Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang memiliki nama-nama ketuhanan dan sifat-sifat ketuhanan. Ini kunci. Ibarat pohon, inilah akar. Ya, paham ya? Ibarat pohon, inilah akar yang harus kuat. Jadi katakan syajaratul yakin. Nah kalau kita nggak tahu Allah mau dikasih nikmat model kayak apa, nggak pernah bersyukur. Serba kurang, serba tidak puas. Benar gak? Nah, kita pasti mengalami. Semua pasti mengalami. Maka mau nggak mau kita harus mengunci induk daripada nikmat
dari segala nikmat Allah Akbar adalah penyaksian akal, mata, telinga, hati bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Itu induk, harus itu. Jadi jangan menunggu nikmat. Jangan menunggu nikmat, tapi harus mengawali bahwa sejatinya nikmat, induk nikmat, akar nikmat adalah kemakrifatan dan penyaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Dia siapa? Dia yang harus kita kenali sifatnya, namanya dengan ornamen mata, akal, telinga, dan hati. Makanya akal, mata, telinga, hati harus bisa selaras dengan nama-nama dan sifatnya Huwa, sifatnya Dia. Inilah jalan untuk menyatakan atas kesaksian kita bahwa tiada Tuhan selain Dia. Dia yang bersifat, Dia yang bernama. Makanya kita dikenalkan dengan kalimat dan nama Bismillah, Allahu, Alillah, Allahu, Alhu, Alif, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Di balik nama itu ada persifatannya. Ini wasilah. Sehingga di dalam kitab Insan Kamil pun dijelaskan wasilah atau jembatan menuju uluhiyah kalau tidak lewat jalur memahami nama dan sifatnya selamanya tidak akan bisa sampai. Kalaupun sampai kepada martabat hanya ahadiyah, Dia yang Maha Tunggal, atau dengan ketunggalan, kemakrifatannya belum sampai. Karena kita pada persimpangan ketidaktahuan, akhirnya jadi keraguan-raguan siapa Dia yang Maha Tunggal. Siapa Dia yang Maha Satu itu yang disebut Ahad. Okelah, dalam bahasa surat Al-Ikhlas, Kul wallahu ahad. Dialah yang Maha Satu. Tapi tidak semudah itu Allah mengatakan aku yang satu. Tapi dilanjutkan dengan Kul wallahu ahad, Allahu somad. Tidak. Yang satu itu yang bagaimana? Dia itulah tempat bergantung. Gitu tak? Allah gak hanya berhenti Kul wallahu ahad, Dia lalu yang Maha Esa. Tapi juga dilanjutkan Allahu somad. Termasuk Dia menjelaskan wa ilahukum ilahu wahidu. La ilaha illa huwa. Huwanya seperti apa? Huwa Rahman wa Rahim. Maka kita berpikir Rahman itu apa? Rahim itu apa? Lalu kita nggak tahu Rahman, nggak tahu Rahim. Kita sendiri nggak tahu Rahim kita seperti apa, Rahman kita seperti apa. Apa mungkin kita bisa selaras dengan Ar-Rahman Ar-Rahim? Benar nggak? Inilah yang namanya Allah itu mengenalkan dirinya kepada Al-Insan itu dengan rahasianya, siri-sirinya. Siri-siri apa? Siri sifat. Jelasnya di mana? Di nama. Makanya dimanapun yang namanya sifat itu pasti rahasia. Sifat itu pasti tersembunyi. Benar gak? Tapi kalau sifat itu telah terwujud nyata, terdohir, barulah dia dinamai. Gara-gara sifatmu itu pemarah disebut Al-Ghodob. Yang suka pemarah.
Gara-gara sifatmu itu wujud dalam sifat suka memberi disebut Al-Wahhab. Makanya nama itu kalau tidak mungkin disebut ketika sifatnya tidak terwujud. Ya, sekarang kalau kita mengatakan Allah itu Ar-Rahman, disebut Ar-Rahman, sudah pasti sifatnya sudah terwujud. Benar gak? Allah menyatakan dirinya War-Rahman, War-Rahim. Apa wujudnya? Karena sebelum nama itu hadir, sifat harus sudah terwujud, baru dinamai. Sehingga perwujudan sifat itu dalam wujud rahmat semesta alam ini. Allah memberi kita mata, memberi kita akal, ini rahmannya. Wujudnya rahmaniyah itu ya seperti ini. Makanya kita harus dengan rahman ini, rahmat wujud ini semua harus menyatakan la ilaha illallah wa rahman wa rahim. Kalau gak karena sayangnya Allah pada kita, kita pasti gak akan wujud. Karuan dadi batu. Apa jadi kopi sedat diserupat-seruput? Apa jadi rokok sedat-sedot cuma tinggal hanya asap? Bener gak? Karena ornamen ini nggak ada yang lain kecuali untuk menyatakan la ilaha illallah. Maka dia diberi nikmat, lisan diberi nikmat bicara, lidah diberi nikmat kopi. Ya, alhamdulillah. Kita mampu nggak menyaksikan ini? Ya ini harus mampu. Kan di sana makom musyahadah. Tapi gara-gara kita nggak mencoba untuk menembus makom penyaksian atas nikmat ini, ya selamanya Allah akan tetap gaib. Selamanya Allah akan tetap tidak disaksikan. Jangankan kalau ada nikmat, apalagi nggak ada nikmat, gelap gulita. Bener gak? Disitulah peran pentingnya nikmat dan bala yang Allah berikan kepada ornamen diri kita, karena tujuannya untuk menjadi bukti bahwa sifat Allah itu nyata. Rahmannya memberi nikmat, sifat adilnya dia menghukum, sifat jalalnya dia memaksa, sifat wahabnya dia itu memberi, sifat rozaknya dia mengatur perkara rezeki. Sehingga mau nggak mau semua ini adalah kompleks banget, nggak bisa dipisah-pisah. Mata itu nggak akan bisa berdiri kalau tidak ada penyaksian dohir. Telinga ini tidak akan bisa bergerak kalau tidak ada suara dan udara. Akal ini tidak akan bisa bergerak kalau tidak ada objek penglihatan atau pendengaran. Hati ini juga tidak akan bisa bergerak kalau tidak ada imbas dari rasa pangrasa. Makanya haruskah kita itu bersyukur dan menyatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dengan cara menunggu adanya nikmat? Ayo. Allahu Akbar. Sebelum kita dapat nikmat, kita saksikan ini pemberian Allah, 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 ini pemberian Allah. Sebelum difungsikan, harusnya sudah bersyukur dan menyatakan la ilaha illallah yang memberi semua. Itu simple sebenarnya, sangat sederhana ilmunya. Tapi kalau nggak dilatih dalam ketorekotan atau keistiqomahan, ya nggak akan bisa. Selamanya akan terputus. Kalau terputus berarti tidak sambung. Kalau tidak sambung tidak akan pernah sampai. Itu namanya wusul. Alhamdulillah. Amin, amin, amin.
Sehingga kalau ini nggak tersambung dengan huwa, lo mau torekot model kayak apa, ya akan pernah sambung. Oke lah, misalkan kita dalam melakukan torekot berbicara Allah, 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 Allah. Hanya ini saja yang tersambung dengan namanya. Tapi apakah ini bisa tersambung dengan dia? Apakah ini bisa tersambung dengan dia? Ini hanya menyaksikan nama Allahu. Kalau kita Allahu, Allah, 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 Allah. Mata dan ingatan kita hanya tahu alif, lam, ha. Benar gak? Ingatan kita itu hanya sebuah nama dan huruf. Benar gak? Tapi dengan cara keseluruhan, gak hanya ini saja yang sampai kepada nama, tapi juga mata, akal, telinga, hati, semuanya harus sampai. Jadi tidak bercerai-berai. Minimal, walaupun kita belum menyaksikan, telinga menyaksikan dia dengan suara dan pendengaran, mata menyaksikan dia dengan penglihatan dan perwujudan, akal menyaksikan dengan ilmu dan kepahaman, hati menyaksikan dia dengan adanya perasaan, hidung menyaksikan dia dengan adanya hidup. Sebelum semua ini mendapatkan kenikmatan masing-masing geraknya, kita harus mengatakan la ilaha illallah dengan adanya mata, telinga, hidung, mulut. Makanya kalau to the point-nya, saya melihat wajah Anda, saya harus bisa menyatakan tiada Tuhan selain Dia. Bah, yang kamu lihat itu wajah kerbau, yang kamu lihat itu adalah wajah hantu, yang kamu lihat itu wajah temanmu, yang kamu lihat itu wajah bapak dan ibumu. Sudah harus menyatakan la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Dia yang memberi bentuk wajah dengan akal, dengan telinga. Aku nyawang kamu harus bisa la ilaha illallah. La ilaha illallah. Mati situ menghadapkan wajahmu. Situ wajah Allah. Ya enggak? Ayo, logikamu. Ayo kita kupas logika kita. Karena di sini ayatnya juga jelas. Dia yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana yang Dia kehendaki dengan perwujudan akal, mata, telinga, lisan, kolbu. Yang Dia kehendaki. Tiada Tuhan selain Dia. Endingnya kan itu. Makanya mau gak mau ketika saya harus memandang wajah Anda, oh matamu, loh kupingmu, ya, loh otakmu, loh hatimu. Berarti saya ketika menyaksikan diri Anda lengkap dengan ornamen kelengkapan itu, yang melihat harus sudah bisa menyatakan Dia diciptakan oleh, kamu diciptakan oleh Sang Dia. La ilaha illallah. Mana ada ketemu teman saya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Ya jangan dibatin aja nih penyaksian. Ya benar gak Mbah? Ayo logika kita gimana? Mana ketemu kancamu, ketemu teman kita sini, la ilaha illallah, Allah, 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 jadab. Jadabmu nanti. Ya makanya orang jadab itu permasalahannya apa? Dia itu mengalami suatu penyaksian itu loh. Kalau dia nggak mengalami satu penyaksian, nggak mungkin jadab. Contoh aja bisa diterapkan. Anda melihat saya, Anda melihat teman. Ketika tahu dia Allah yang menciptakan wajah teman Anda dengan kelengkapan semua itu, sehingga untuk menyatakan rasa syukur, iman dengan menyatakan la ilaha illallah, jadab sampean ibu.
Karena yang sampean Allah, yang sampean lihat dari teman sampean itu adalah apa? Pemberian Tuhan. Makanya yang sulit itu bagaimana kalau kita melihat teman kita menjadi jengkel, itu yang bahaya. Dia gak melihat itu ciptaannya Allah. Orang-orang yang kancamu rek. Ciptaannya Tuhan rek, kancamu itu rek. Ya, dorong mata ya. Ya gitu Mas Ahmad. Jadi seburuk-buruk perwajahan temanmu itu ya ciptaannya Allah, yang harus bisa menjadikan bangkitnya penyaksianmu terhadap tiada Tuhan selain Dia yang menciptakan temanmu. Halo friend, ciptaannya Allah. La ilaha illallah. Ya kan? Nah, itu kenyataan. Maka dari itu, itulah fungsi kenapa ornamen yang ada di dalam diri kita itu tadi menjadi modal kita untuk menjadi Bani Adam Khalifatullah. Itu modal dari sono. Maka dengan dasar sifat pokok, termasuk sifat memahami Ar-Rahman Ar-Rahim, inilah Allah yang Maha Rahman Rahim mengajari anak turun Adam alaihissalam untuk hidup dengan dasar sifat kasih sayang. Makanya kalau kita melihat teman kita, jangan bully, itu bahaya. Nah kita itu kebanyakan sekarang tahu temennya bully ya, karena yang kamu lihat bukan dari sisi uluhiyahnya. Oh itu ciptaannya Allah. Ya senajan kayak apa ya itu ya kita harus la ilaha illallah. Jangan melihat sisi manusiawinya, kemampuan dan kapasitasnya pasti beda. Kalau enggak kita bully teman terus. Ya wae temen murek, kanca murek. Ngono nang. Ya ini sulitnya. Kalau kita nggak paham siapa di balik teman kita itu, minimal wajah teman kita itu ada akal, mata, telinga, dan hatinya. Itu ciptaannya Allah, ciptaannya Huwa. Maka kita harus bisa nggak menyaksikan. Kalau kita nggak bisa menyaksikan diri kita, pakai pinjaman kepalanya teman kita. Komplit itu. Bener gak? Di dalam kepalanya teman kita itu ada otak, ada mata, ada telinga, ada lisan, ada hidung, ada hati di dalam badan. Ya mau nggak mau kita harus wajib bersaksi. Dengan melihat wajah teman kita harus bisa menyatakan la ilaha illallah. Angel kai. Sebenarnya bukan masalah yang sulit, tapi kita yang belum memahami. Karena kita nggak tahu rujukan ayatnya, kalamnya. Dia yang menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tapi kamu sedikit sekali bersyukur. Iya. Andai kan temanmu itu nggak punya hidung, nggak punya mata, nggak punya kepala, totalitas. Hantu tanpa kepala. Ngerokok sih. Ngerokok idrip. Ya kita bisa lari ke birit-birit punya teman yang nggak punya kepala. Aduh, temanku nggak punya kepala, bahaya ini. Ya, jadi misalnya kita semua ini ngaji di sini, tidak punya kepala. Waduh, ngaji sama demit semua ini. Ya termasuk ini teman-temannya di Facebook online semua nyimak ngaji. Ini kalau nggak ada profilnya itu siapa ini? Penyimak gelap, nggak ada wajahnya, nggak ada namanya. Waduh, ngeri ini. Inilah kita. Makanya kalau ada Allah mengatakan di mana saja kamu dengan wajahmu di situ wajah Allah. Ini wajah tu wajah ya lilladzi fatara samawati. Ya kita harus bisa ini menghadapkan ini totalitas. Akal, mata, telinga, hidup, lisan. Ini nanti yang akan turun ke wilayah hati. Paham ya? Makanya dari sini itu harus kondisional dulu ini. Ini harus kondisional dulu.
baru bisa turun ke kolbu. Nah kalau ini nggak kondisional, ini sih nanti bahaya. Inputnya dari mana? Enggak, benar nggak? Karena input di dalam dada ini itu melewati ini loh. Coba semua input masukan rasa di dalam hati kita itu melewati ini. Mata diterima akal, telinga diterima hati, hidung aroma diterima hati. Maka kalau kita nggak mengondisikan ini, akan jadi apa ini? Ayo, hati kita ini akan berwujud apa? Ketidakjelasan akhirnya. Inilah yang menjadikan keraguan. Karena ini itu jelas. Wilayah otak semua ini jelas. Pasti, baku, hak. Yang berkait dengan hukum kepastian. Makanya kalau kita belajar ilmu makrifat, kita belajar ilmu tasawuf, ini kalau nggak kondisional, nggak kondusif, ini gonjang ganjing, keraguan, ketidakpastian, ketidakjelasan, prasangka, dugaan. Maka disinilah tempatnya ujung tombak. Inilah kelebihan Bani Adam. Makanya di dalam kajian huruf sa tadi kemarin martabat alif ruh, posisi otak itu di akal bagian atas yang namanya Baitul Makmur. Ini titik sa, ini bagian atas. Yang kiri adalah nafsu, yang sini adalah nurani. Jadi makrifat itu mengerti, makrifat itu memahami, makrifat itu mengenali. Jadinya berbuah kepahaman. Kita harus paham. Makanya untuk memahami, mengenali, mengidentifikasikan, itulah yang disebut dengan makrifat. Dan makrifat itu tempatnya di sini. Ini makrifat. Ya kan? Ini makrifat. Kinerja otak, mata, telinga. Ini makrifat. Makanya dikatakan ilmu makrifat. Paham ya? Tapi kalau sudah turun di sini, itu namanya zauq. Zauq itu apa zauq? Rasa yang timbul akibat penyaksian atau ilmu kemakrifatan. Makanya kita nggak akan bergejolak hati kita kalau ininya tidak mengetahui. Oh, indah sekali. Oh, bagus sekali. Ya, karena dia ini makrifat. Wow, nah ini semua. Paham ya? Ini tempatnya makrifat itu di sini, di otak, di mata, telinga. Ini tempatnya kita bermakrifat. Tapi kalau di sini tempatnya zauq. Zauq itu adalah rasa. Imbas daripada apa yang kita ketahui. Makanya ada kata wazilat qulubuhum. Bergejolak hatinya karena apa yang dia saksikan.
apa yang kita saksikan diterima oleh nafsu, lalu menggetarkan hati. Itu prosesnya. Tapi kalau kita nggak pernah menyaksikan apa-apa, ya tenang-tenang saja seperti orang tidur. Orang tidur ini nggak bekerja, ya dia tenang, nggak tahu apa-apa. Paham toh? Maka awal perjalanan untuk belajar ilmu makrifat, kita harus memperdayakan akal, mata, dan pendengaran. Ketika ini sudah membekas di dalam hati, dalam wujud penyaksian, lalu merasakan, baru dia naik menjadi kalimat rasa. Kalimat yang berisi rasa. Kalimat yang berisi zauk. Kalimat yang berisi penyaksian. Makanya ketika kita mengatakan la ilaha illallah, ini harus paham dulu apa yang kita saksikan. Kalau ini nggak menyaksikan, syukur la ilallah, la ilallah, la ilallah. Yang menyaksikan hanya lisan tok. Betul nggak? Kita hanya menyaksikan lafal kalimat. Kalimat apa? Cuman kalimat la ilah. Akhirnya dia masukin rasa ketuhanan. Tapi kalau berangkat dari ini, ya kan, masuk ke kolbu yang bergejolak, spontan subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu namanya kalimat makrifat dan kalimat penyaksian. Sehingga itulah sifat dasar manusia yang mulia dari Rabbul Alamin, agar apa? Insan mampu mengenal dan memakrifati sifat Rabb-nya. Jadi di penyimak online ini ada yang bertanya, bahasa apa makrifat itu? Nah, jawabannya langsung. Ya. Iya, Mas. Yo. Gak janjian lah. Ada yang bertanya, ada jawaban. Sehingga proses kemarifatan itu mau nggak mau ya harus melewati unsur batin. Otak, mata, telinga. Baru ke zauk, baru mengucapkan kalimat penyaksian. Sebelum kita zikir Allahu Akbar. Sebenarnya saya bicara Allahu Akbar. Ini sebenarnya gejolak batin. Karena saya menyaksikan apa yang mau saya ucapkan itu memang muatan-muatan ilmu yang hak. Walaupun saya belum menjelaskan, tapi sudah kata Allahu Akbar. Ini kan gejolak dari ini yang di dalam. Nah, kalau kita bilang Allahu Akbar, apa yang kamu lihat? Gunung meledos, tsunami, gempa bumi. Makanya ketika terucap Allahu Akbar, ini keluar dari sini, das Allahu Akbar. Beda kalau Allahu Akbar, 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 atau Allahu Akbar. Ye, bener gak? Beda rasanya. Loh, bah, kenapa kok moro-moro muni Allahu Akbar? Ini dorong masalahnya. Ini mendorong lisan untuk mengucapkan Allahu Akbar. Nah, menyaksikan apa? Ya nggak tahu. Karena di sini tuh menyaksikan apa yang disaksikan. Terus Allahu Akbar. Makanya kalau kita mau sholat, sebelum kita mengucapkan Allahu Akbar, minimal kita harus Oke kan Allahu Akbar kan di sini. Ya ini harus tahu dulu no. Allahu Akbar. Ini loh harus bergerak. Ya kayu. Oh. Tapi kalau begini Allah
Nah, kan gini kan, Allah. Ya sumbung ini maunya gimana? Minimal kan dari atas dulu. Dari atas kepala harus menyaksikan Allahu Akbar. Ini harus bergerak untuk menyaksikan dalam musyahadah, perwujudan. Minimal apa? Ini menjadi bukti. Kepalaku adalah wujud kebesaranmu ya Allah. Allahu Akbar. Kangelan ini wis. Allahu Akbar iki lho takane Gusti Allah, iki lho ciptaane Allah. Bener gak? Wis bahasa paling koplak wis iku. Ya. Ayo nang. Nang. Nyimak apa ora iki? Ngopi dulu ya. Alhamdulillah. Contohnya itu nggak merasakan nikmat kok bilang alhamdulillah yuk. Lain lagi. Habis minum kopi, alhamdulillah. Kan dapat nikmat. Minimal kalau kita mau sholat iki lho, kepala ini ayo sholat. Ini kepala ini, aduh. Ini bukti ciptaannya Allah. Allahu Akbar, baru turun ke dada, rasakan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sudah. Jadab sampean. Jadab. Makanya orang jadab itu sebenarnya wajilat dulu bergejolak hatinya. Ayo saya ini rumah anyar, sak durunge salat kepelan Islam. Ayo salat. Ayo salat, bangkit. Sebelum mengangkat tangan Allahu Akbar, iling. Ini otak, kepala, mata, telinga iki lho, tekane Allah, ciptaannya Allah, pemberian Allah. Allah Akbar. Rasa Allah Akbar. Bener gak? Boleh gak bener ayo bantahan. Siap. Fakta ini. Makanya orang itu menang dalam kebenaran karena dia pegang fakta, pegang bukti, pegang kenyataan. Nyembah sapa? Ya sing mari iki yang memberi ini. Dibilang Allahu Akbar. Minimal saksikanlah. Ini loh miliknya Allah untuk menyatakan kalimat kebesaran. Bisa la ilaha illallah, bisa Allahu Akbar. Makanya ketika ini ilmu baru lagi, ini. Bagi orang-orang yang bertahlil. Kenapa kalau bertahlil? La ilallah. Ininya itu tahu. Iki ada Gusti Allah. Iki lho ada Gusti Allah. Obano la ilaha illallah. Ya iki sirah-sirah iki lho. Kepalaku itu ada Allah. Sini pemberipat kuping, lambe, baru diantuk ke dalam. Illallah. Sampai menyeluruh ke seluruh badan. Illallah. Itu ada Allah. Bener gak? Ya dah. Benar nama dikir. Itu dikir jauh. Dikir perasaan. Ya kan? Ini bergejolak ini. Ini bergejolak rasa ini. Jajalan dewe. Ayo. Ya pada karo jaran iki ya gejolak. Kenapa krungu lagu? Ding. Ya kan? Ngalami dhewe to. Ya, ngono lho. Jaranane bergejolak kok wirid ora bergejolak. Apa beda alunan. Jadi salat tetap jaranan oh dak ding Allah Akbar. Ayo jajal salat dijarani ngono. Allahu Akbar, Allah Akbar, ding. Ya bismillahirrahmanirrahim. Iku yuk para ono lho. Jamaah. Ya biar paham perbedaannya zauk secara alunan musik atau zauk secara kalimat
Salah. La ilallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ding tak ding ding tak ding 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 tak ding tak ding tak 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 ding tak ding ding ling ling Allah ding ding tak ding iling iling ding dang 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 iling. Bener gak Kul? Ah kandhanono kanca-kancamu iku. Cah kabar. Itu kan gambo iku kudu kandhani. Ya betul tak iya, ada rumah ya. Cah kabar. Ya kan? Nah, itu maknanya. Ayo. Jadi bopo ya ora ono anak-anak iku. Bopo gambo ora ngerti makna. Nah, bapak ikut iso ngajari anak-anak. Paham ya? Nah, sesuk jaran karo Gusti Allah. La ilah. Mesti jaran, tapi la ilah, la ilah, la ilah. Betul? Sehingga sifat 99 dalam diri yang dianugerahkan itu pasti siap diuji oleh Rabbul Alamin. Jadi ketika 7 sifat ini semua telah menyatu, diberikan ujian kehidupan. Ada susah, ada senang, ada bahagia. Ketika kita menerima ujian susah, senang, bahagia, itulah kita dikoneksikan gejolak ini dengan nama-nama dan sifat-sifat ketuhanan. Ya Allah, saya rezeki kula sempit, kurang. Ya Fattah, ya Razak. Ya Allah, saya belum memiliki jodoh. Ya Wadud, ya Rahim, ya Rahman. Jadi kita harus nyuwun, wajibnya nyuwun. Begitu nyuwun kok gak kabul-kabul, ya itu wilayah Tapi kita harus wajib meminta dengan menyebut nama-nama yang husna mau. Kalau kita hanya diam saja tanpa doa, itu namanya kita putus asa. Putus asa, apatis. Itu yang Allah nggak mau kendaki. Allah menyatakan walillahil asmaul husna. Bagi Allah nama-nama yang baik. Fad'uhu biha. Fa itu huruf kepastian. Maka fad'uhu, memintalah biha, dengan menyebut namanya. Makanya kalau kita paham nama harus paham sifatnya. Itulah wasilah penghubung. Makanya Allah memberikan macam-macam problematika hidup biar ini lo terhubung terus. Gak terhubung terus akhirnya kan yo tak kabur, wis gak butuh Allah aku. Aku sudah remangsa hebat. Wis duitku akeh. Wis aku wis hebat. Nah, ini yang menjadikan pemicu terputus dari Allahu Somad. Kalau terputus dengan Allahu Somad nggak akan bisa sampai kepada Allahu Ahad. Karena dari Allahu Ahad, Allahu Somad. Kalau Somad, terus apa? Turunnya apa? Ya fad'uhu, nyuwun, minta. Itulah ketergantungan dengan Tuhan, dengan Allah. Ya kana butuh, ya kanas ta'in. Minimal wujud ketergantungan dalam doa. Ya kan? Makanya orang itu kalau enggak berdoa kepada Dia yang memiliki sifat-sifat ketuhanan total, dikatakan orang yang sombong. Sombong kepada siapa? Ya sombong kepada Dia. Gitu. Betul Kak? Makanya adabnya orang makrifat ketika dia itu berdoa itu untuk menunjukkan kita itu terikat oleh Dia. Kelemahan kita memang dicipta
agar selalu bergantung kepada Dia. Makanya kita tidak boleh putus asa. Maka itulah kita dikenalkan dengan sifat-sifat 99 Al-Husna. Nah, itu kalau martabatnya kita meminta ketidakmampuan. Tapi bedanya itu karena pemicunya nafsu. Nafsu membutuhkan ini dia meminta. Karena nafsu sifatnya sombong, tidak butuh kepada Allah. Tapi kalau hati nurani beda. Kalau nafsu sifatnya meminta, tapi kalau hati sifatnya mewakili dia. Makanya wujudnya apa? Kita jangan mudah untuk meminta-minta, tapi kalau bisa memberi. Karena sifat memberi mewakili sifat Al-Wahhab. Memberi mewakili sifat Ar-Rahman. Makanya ada sedekah, ada infak jariyah. Karena itu perbuatan nafsu yang sudah dikendalikan oleh nurani. Jadi kita ketika memberi itu bukan krono sedekahul tanju, dengan sedekah akan tambah uangnya, ya enggak gitu. Itu namanya perbankan itu. Perbankan amal. Pokoknya kalau aku beramal nanti rezekiku tambah. Oh. Dalilnya apa? Barang siapa yang bersyukur pada nikmatku pasti akan aku tambah. Itu kan makomnya nafsu supaya dia mau bersyukur tadi. Karena orang yang bersyukur itu sedikit sekali orang yang mau bersyukur. Enggak. Nah kalau makamnya hati, dia tidak disuruh untuk bersyukur. Tapi mensyukuri. Dengan cara apa mensyukuri itu? Sedekah. Ini sing angel. Maka disinilah tugas khalifah itu di sini. Paham ya? Perbedaannya makom prestasi nafsu sama makom prestasi roh. Kalau makom prestasi nafsu dia butuh. Makanya dikatakan abdi. Diciptakan dalam keadaan lemah dan butuh. Tapi kalau makomnya khalifah, dia harus tegak seperti alif, mewakili sifat ketuhanan. Paham ya? Paham semua? Makna perbedaannya abdi dan khalifah. Inilah pentingnya kita memahami daripada sifat al-husna, kita mendekat kepada Allah dengan sifat abdi, hamba, atau kita mendekat kepada Allah dengan sifat kekhalifahan. Monggo, mau mengambil prestasi yang mana? Ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Ya levelnya level jin. Karena jin juga diperintah untuk ibadah, manusia juga diperintah untuk ibadah. Tapi ketika Allah menciptakan wa id qala rabbuka lil malaikati ini ja'ilun fil ardi khalifah, maka setelah itu bangsa jin dan bangsa malaikat untuk menghormat kepada Nabi Adam, karena Nabi Adam dilebihkan kepada ruhnya, ruh sifat-sifat ketuhanan untuk mewakili terwujudnya citra-citra sifat-sifat ketuhanan. Monggo. Mau pilih makom wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, atau mengambil makom fil ardi khalifatullah, harus dipersiapkan ilmu, niat, dan kesungguhan. Ilmu menjadi abdi adalah wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun, ya kana budu wa ya kana stain. Ilmu untuk menjadi khalifah, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Karena kita adalah Bani Adam. Oke, paham ya? Semoga kajian kita malam hari ini
benar-benar dimudahkan oleh Allah untuk mengerti dan mengetahui kenapa Allah menciptakan kita dengan nafsu, menciptakan kita dengan ruh, biar kita paham tujuannya apa Allah menciptakan nafsu, tujuannya Allah apa menciptakan ruh di dalam diri kita, biar kita tahu ke arah mana kita akan tuju, menjadi hamba yang membutuhkan pertolongan Allah lalu mengabdi, atau kita menjadi hamba dengan ruh mewakili sifat-sifat wujud citra-citra ketuhanannya di semesta alam ini, sehingga kita bisa menjadi golongan rahmatan lil alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah agisna ya Allah, agisna ya Allah, wa ausilna ilaika ya Allah, bikaromati ya Allah, wasilatan fi ismuka ya Allah, bikaromati asmaul husna, bikaromati sifatuka fi asmaul husna, ya Rahman ya Rahim, agisna ilaika ya Allah, biwasilatan ya Allah, ruhana wa fikirana ya Allah, wa jasatina wa nafsina ya Allah, wa aklina ya Allah, ausilna ilaika ya Allah, wa marifatika ya Allah, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin.